Oke, selamat datang kembali di channel Trio Cahaya Utomo pada segmen Footballisme. Sesuai dengan namanya, tentu saja kali ini saya akan sharing, saling bertukar pendapat ya tentang sepak bola dari sudut pandang saya. Dan pada episode kali ini saya akan membahas tentang persiapan ataupun komposisi pemain Indonesia yang sedang melakukan training center ke Turki untuk Piala Asia 2024 yang akan dimulai di bulan Januari nanti. Coach STY secara resmi telah memanggil 29 pemain yang nantinya akan dikerucutkan menjadi 23 pemain. Sangat menarik sekali untuk susunan pemainnya. Dan ada kejutan di mana Stefano Lillipali yang kembali tidak dipanggil oleh Coach STY karena alasan kalau nggak salah karena staminanya yang mungkin kurang bisa bersaing ketika melawan permainan yang levelnya di atas sih. Tapi menurut saya itu karena ya itu sih ya bisa sih sebenarnya Stefano Lillipali, tapi selera pelatih aja sih mungkin karena kurang sesuai dengan gaya permainannya, kurang sesuai dengan Coach STY. Karena kalau menurut saya pribadi sih ya layak diberikan tempat sih untuk super sub ataupun di menit ke-70 lah, 20 menit terakhir untuk membuat perubahan sih layak sih daripada Eki atau Witan. Mungkin itu lebih baik sih tanpa mengurangi rasa hormat ya. Sangat disayangkan kalau untuk Nadeo sendiri, menurut saya ya dia lagi nggak stabil ya, panikan ya, one shot one goal kemarin waktu lawan Irak itu. Wah, langsung aja kita ulas untuk pemainnya ya. Ini kan ada 29 ya, untuk infonya squad final ada 23, jadi nanti ada 6 yang akan dicoret. Untuk nanti saya akan memprediksi juga yang menurut saya akan dicoret. Ini dari murni pendapat saya ya, apabila gak sesuai atau bagaimana ya silahkan pendapat kalian di kolom komentar, siapa saja kira-kira yang akan dicoret, siapa yang dipanggil, dan juga line up terbaik menurut kalian. Untuk kiper yang pertama itu Syahrul Trisna dari Persikabo. Menurut saya ini cukup mengejutkan ya, meskipun Syahrul udah sering dipanggil tapi musim ini kurang konsisten, bahkan posisinya di Persikabo pun kadang tergantikan ya. Nama pelapisnya saya kurang tahu, tapi kadang saya lihat Persikabo itu bukan Syahrul yang main, dan juga catatannya juga masih kurang baik, masih ya kalau dibanding Syahrul Trisna masih mungkin lebih kasih kesempatan ke Reza Arya, itu cukup bagus tuh PSM. Terus yang selanjutnya ada Muhammad Riyandi. Ini sih ya keputusan yang tepat ya, meskipun di Persis Solo baru satu kali clean sheet kalau nggak salah berapa, karena ya lini belakang Persis Solo sangat rapuh ya. Tapi karena meskipun jarang clean sheet tapi banyak sekali penyelamatan krusial, dan juga pengalamannya di timnas usia muda udah nggak bisa diragukan lagi. Hernando Ari selanjutnya, Hernando Ari ini kemarin sempat cedera ya waktu lawan Persis Solo, mudah-mudahan bisa fit. Lalu lini belakang ada Justin Hubner, nih pemain keturunan terbaru yang resmi menjadi WNI. Ini sangat keren ya, kemarin di Wolves sempat cetak gol, dan juga waktu lawan Arsenal di senior itu udah masuk di bench ya, ada di daftar main cadangan. Itu sangat sebuah prestasi itu, yang pasti itu bukan pemain sembarangan sih. Lalu ada Edo Febriansyah, ya bek kiri ya, ini sangat bagus juga untuk sekelas Liga Indonesia ya. Ini termasuk pemain bek kiri yang sangat menonjol, serangannya sangat baik, tapi untuk defense-nya mungkin harus ditingkatkan lagi. Selanjutnya Wahyu Prasetyo PSIS Semarang, ini bek yang cukup kokoh nih, saya pernah lihat langsung pertandingannya waktu di Cilegon United. Ini sangat baik, sangat rapat. Lalu ada Rizky Ridho selanjutnya Persija Jakarta, ini pemain muda yang sangat potensial, sangat lugas, sangat bersih, disiplin, dan juga mempunyai jiwa kepemimpinan. Lalu ada Jordi Amat, main Johor Darul Tasim, mudah-mudahan bisa dalam kondisi terbaiknya. Kesalahannya yang kemarin semoga tidak terulang lagi.
ditunggu permainan kelas Eropanya ya, Bang Jordi. Elkan Bagot, Stone ini juga pemain ya, bukan main sembarangan yang pasti nih. Mudah-mudahan dalam kondisi terbaik. Ada Sandy Walsh, pemain dengan market value termahal di timnas Indonesia kemarin. Waktu lawan terakhir Filipina kalau nggak salah lawan Filipina itu ditarik keluar. Semoga bisa semakin menyatu dengan tim ya, karena kendala jarak sih. Dan juga Sen Fatinama juga ya, menurutku saya nih satu tempat sih di back kiri, karena Pratama Arhan ya, ini pemain selanjutnya sangat minim sekali jam terbangnya, tapi mungkin lemparan ke dalamnya ya barangkali masih bisalah berfungsi lawan Vietnam. Untuk selanjutnya Asnawi Mangkualam, ini kapten, kemungkinan juga posisi bek kanan dia yang ambil sih. Mudah-mudahan mainnya konsisten, bisa bermain konsisten, jangan gerasa gerusu, jangan asal jebret ya, harus lebih taktis lagi Asnawi. Di tengah Sadil Ramdhani ini sangat baik disapa, apalagi waktu lawan PSM itu ada triple ataupun hat-trick assist. Mudah-mudahan waktu itu kemarin terakhir mencetak gol waktu lawan Filipina, gol yang sangat baik ya. Mudah-mudahan bisa tampil baik Sadil Ramdhani. Ada Mark Lok, Persib Bandung, Ricky Kambuaya. Ini sudah biasa dipanggil Ricky Kambuaya, yang impresif. Ada Witan Sulaiman, ini sudah naik lagi. Egy Maulana juga ya, mudah-mudahan bisa memberikan kesempatan, bisa memberikan kemampuan terbaiknya. Ada Alis, Borneo FC, ini pemain cukup baik juga. Rekan Fikri, pemain muda, semoga bisa konsisten. Lalu ada Sayuri Brother, ini ya ini sangat layak sih Sayuri Brother ini. Kemungkinan kalau nggak ada yang cedera ataupun dalam kondisi fit, kemungkinan akan lolos. Lalu Marcelino Ferdinand, kita udah nggak bisa ragukan lagi. Mudah-mudahan setelah cedera bisa langsung berada di top perform. Ada Ivar Jenner juga habis cedera, mudah-mudahan duetnya dengan Marcelino, ini dua pemain muda ini bisa memberi warna variasi serangan untuk timnas. Di depan ada Hoki Caraka, ini pemain muda cukup potensial, saya harap nih bisa diberi kesempatan lebih nih untuk coach STY. Lalu ada Ramadan Sananta, Persis Solo, pemain yang sangat tajam ya, jadi pemain yang sangat diandalkan Persis Solo untuk mencetak gol selepas Fernando tidak melanjutkan kontraknya. Lalu ada Dendi, nah ini sering nih yang ditanyakan netizen ini, karena penampilannya di Bayangkara juga menurut saya sih tidak terlalu spesial ya, meskipun golnya di timnas cukup baik, tapi kan itu lawan negara-negara yang ya kualitasnya berbeda dengan lawan yang dihadapi di Piala Asia sih. Tapi masih dipanggil, mungkin karena permainannya cocok ya, karena militan, karena fighting spiritnya. Dimas Derajat juga setelah cedera performanya sedikit menurun, dan di Persikabo juga udah mulai jarang cetak gol ya. Di Dimas sama Dendi kayaknya baru 1 atau 2 itu. Lalu Rafael Strike, ini Rising Stars ini sih pemainnya sangat baik, ini sangat visi bermainnya sangat bagus, ini punya kecepatan juga. Ini harusnya ada satu tempat utama juga untuk Rafael. Nah itu 29 pemain. Untuk 23 pemain ada 6 pemain yang mungkin akan dicoret nih kalau boleh saya prediksi. Ini sih menurut pendapat saya pribadi ya, tanpa ada perbedaan yang lainnya. Kalau menurut saya itu yang mungkin akan dicoret biasanya kiper menggunakan 2 itu. Saya pilih Riyandi dan Hernando, jadi Syahrul Trisna mungkin ya belum. Untuk lini belakang ada back kiri ada 3 ya, mungkin Edo ya. Ya kalau saya yang pertama sih Wahyu Prasetyo, ini Wahyu Prasetyo, Syahrul, Wahyu Prasetyo, Edo mungkin 3. Untuk di tengah ada Malis, mungkin Arkan, Eki kita nggak tahu ya, mungkin bisa jadi ada Malis atau mungkin Sayuri Yance ya,
Arkan Fikri. Mungkin ada Malis Arkan ya. Lini depan kalau misalkan 4 sih, satu yang dicoret kalau saya pilih sih sebenarnya saya pengen Dendi, tapi kalau firasat saya STY pasti akan mencoretnya Hoki sih kayaknya sih. Tapi kalau dalam hati nurani ini Dendi yang diganti ini, jadi kemungkinan 6 itu Syahrul Trisna, Wahyu Pras. Sebenarnya itu juga bagus, cuma karena ada Arhan ini pasti yang akan pasang ya. Syahrul Trisna, Wahyu Pras, Edo, ada Malis, Arkan Fikri, Hoki. Yang tengah Egy Yanse juga ada peluang sih. Mungkin itu sih. Untuk formasi, kalau dari saya pribadi sih sebenarnya ada formasi ideal ya 3-5-2. Untuk kiper Priandi ya, meskipun STY mungkin akan lebih milih Hernando, dan 3 back sejajar di tengah ada Jordi Amat, yang back tengah sebelah kanan ada Justin Hubner, yang sebelah kiri Elkan Bagot. Untuk right back sebanyak yang di luar, back kanan luar sebenarnya saya pengen lebih memilih ke Sandy Walsh ya, posisi aslinya, karena pernah dimainkan di sisi tengah juga, kemungkinannya akan dipanggil Asnawi, itu pasti tuh Asnawi di kanan pasti yang akan dipilih, yang kiri Sen Patinama. Untuk gelandangnya mungkin Marco mungkin diistirahatkan dulu, mungkin Sandy Walsh, Ivar Marcelino. Itu sangat ngeri tuh kalau seperti itu, duanya di depan Rafael Strike atau Sananta, ataupun mungkin Sadil ditaruh di depan, itu bisa jadi, atau Witan. Tapi kalau saya pribadi sih, kalau misalkan formasi 3-5-2 di depan antara Strike Rafael Strike Sadil tanpa striker murni, ataupun Strike dengan Sananta, itu sangat menarik sih ya. Patut ditunggu timnas Indonesia ya, lawannya juga sangat berat, ada Jepang, Irak, dan juga Vietnam. Semuanya sangat kuat ya, apalagi Jepang tuh dengan peringkat FIFA paling tinggi, Indonesia yang paling rendah di antara kontestan Piala Asia. Ini sangat menarik ini. Dan juga jokesnya itu, Indonesia itu negara dengan peringkat FIFA paling rendah di kontestan Piala Asia, tapi dengan harapan yang paling tinggi ya. Ya mudah-mudahan timnas bisa melangkah sejauh mungkin ya. Kita nggak harus berekspektasi terlalu tinggi, yang penting kita optimis saja, bisa mendoakan, dan juga kita tetap mensupport agar timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil yang terbaik apapun hasilnya di Piala Asia nanti. Good luck timnas Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.